fashion stylist Ya. untuk Pak Rusdi. Rusdi, ya. Itu seperti apa sih Bang? Kenapa tiba-tiba kepikiran kok mau makeover Pak Rusli ini? Oke, jadi sebenarnya saya itu sama Aldi sama si Mende itu, kalau Mende itu teman SMP, terus habis itu kita lagi garap single saya juga. Terus karena saya memang lagi punya ada butik di UTC, terus dia udah pernah mampir, dia bawa deh itu si dokter tolong stylistin dong gini segala macem. Dan ya akhirnya aku terima gitu, karena memang ya kebetulan ada yang cocok wardrobe bajuku ya digunain. Nah, tapi untuk pas video klip udah nggak sempet, jadi cuman pas buat yang launching ini aja gitu. Nah, kenapa Bang jadi sorry kalau saya bilang alih profesinya fashion stylist? Sebenarnya dari dulu tuh aku udah memang penjual online gitu. Jadi memang dari dulu udah suka jual-jual baju di segala macam itu, tapi nggak diseriusin. Nah, tapi yang sekarang ini ya ada butik Clementine di ITC. Jadi aku lagi fokus buat jual-jual baju di situ, dan juga memang ngedesain juga, ada jaket, ada blazer, ada baju cewek juga gitu. Jadi itu memang nerusin si owner yang dulu dipercayakan aku untuk dijalani. Sejak kapan Bang dulunya? Kan dulu katanya udah ada. Baru 2 bulan. Oh. Kalau tokonya baru 2 bulan, tapi kalau online live streaming atau jualan di online udah lumayan lama. Nah, yang Abang berminat banget untuk jadi seorang fashion stylist apa sih? Karena memang dari dulu kalau kalian ngikutin memang saya suka banget fashion gitu. Jadi memang dari awal kan berawal dari model, terus pernah jadi model Levi's juga. Terus juga kadang-kadang kalau misalkan gue pakai baju apa ditanyain terus gitu. Bang itu beli di mana ini. Bahkan kadang-kadang malah barang jualan gue yang nggak laku, yang baju gue yang dimintain. Jadi gue pikir ya udahlah, baju-baju gue kayaknya mau gue gue produksi, dan memang kita desain sendiri, ada jas dan blazer laki-laki, dan juga baju perempuan, dress perempuan. Nah, ngedesain ini sejak kapan Bang? Maksudnya dalam konteks apa? Baru. Kenapa tertarik mendesain Bang? Udah capek ya beli barang orang. Udah capek beli barang orang, dan mahal juga. Jadi gue pikir ayo udahlah, gue kayak misalkan jaket ini gue bikin sendiri gitu. Dan kalau memang ada yang tertarik, ya memang gue sengaja bikinnya banyak. Jadi kalau mereka mau beli, mau samaan gitu ya sama gue, ya akhirnya gue jual gitu. Jadi kenapa tertarik mendesain, karena memang gue ngerasa passion gue ada di situ gitu. Tapi selama ini potensi itu belum dikembangkan. Tapi ada kesulitan nggak sih, apalagi yang untuk ini untuk fashion? Iya. Karena kan ada juga yang Iya. gimana? Untungnya beliaunya bisa diarahkan gitu, bahwa ya udah, makanya akhirnya dia memutuskan untuk pakai yang warna merah itu yang tadi, karena aku bilang ini sih bagus buat agak mewah lah, buat launching gitu. Dan jadi image dokternya atau image kakunya nggak terlalu, karena kan ini sesuatu yang berbeda ya, profesi sama hobi. Ini kan hobinya dia, dan ya bisa diarahkan. Jadi dia ngambil beberapa contoh atau produk dari aku, dan dia memutuskan untuk pakai. Bang, lu ngambil ilmu sendiri nggak sih Bang dalam konteks kuliah desain sendiri nggak sih, atau hanya otodidak atau seperti apa? Otodidak. Ini otodidak sebenarnya hobi yang akhirnya bisa juga ternyata dikembangkan buat untuk jadi bisnis gitu. Jadi ini jadi main bisnis aku lah. Tapi ada brand tersendiri nantinya atau Ada, aku udah punya brandnya Clementine. Clementine itu ada di ITC udah berapa tahun, tapi 2-3 bulan ini udah diserah terimakan aku yang terusin. Jadi ini memang udah ada yang diteruskan. Trendingnya yang 2025 ini apa? 2025 ini aku sih gradasi ke warna-warna coklat ya, warna-warna alam itu yang lagi kita iniin. Tapi kalau untuk yang casualnya ya kayak gini-gini, kaos-kaos gitu lah, aku iniin bikinin buat orang-orang yang nggak mau nggak mau yang desain, maksudnya yang baju pesta dan segala macam. Nah, karena sebenarnya baju yang kita jual itu adalah dress, terus blazer gitu loh, baju-baju
panggung, baju-baju MC, baju-baju orang nyanyi kayak Nobo kemarin nyanyi datang, gitu kayak Tessa buat syuting, buat ini teman-teman kayak Nafa buat baju dia buat DPR diambil juga di aku, ya mereka support sih. Berarti sudah banyak rekan-rekan artis yang memesan sama Bang Udah Juki? tahu ya udah tahu. Kenapa Bang lebih tertarik mendesain? Apakah tidak ada jawaban dari tawaran syuting atau seperti apa? Karena memang aku memang lagi cari sesuatu yang berbeda ya gitu kan. Sambil memang kan baru keluar gue dari tahun lalu, jadi menurut gue belum saatnya gue untuk berkecimpung kembali gitu. Gue harus stabil dalam hal finansial dan harus ada pekerjaan yang tiap hari harus gue kerjakan tanpa harus bergantung dengan callingan yang belum, karena memang juga orang banyak yang belum tahu dan memang aku nggak ke situ dulu arahnya. Aku mau gedein si brand Clementine ini sama I Am Rock ini, kaos-kaos dan Bang, kemeja dan jaket. Ini kan baru keluar kan ya? Iya. Seterpuruk apa sih Bang dalam konteks akibat barang haram tersebut? Nggak worth it lah, nggak worth it ya. Apalagi saya karena public figure mungkin ya, jadi agak lama. Dan memang gue harus lewatin itu semua, tapi itu suatu pelajaran yang sangat berharga bahwa you will lose what you mismanage. Kau akan kehilangan apa yang nggak kau hargai, apa yang nggak kau jaga, apa yang nggak kau kelola dengan baik gitu. Jadi aku kehilangan semua yang pernah aku bangun dari nol, tapi di situ gue sadar sekarang ini saatnya untuk restart ya, untuk memulai lagi sesuatu yang baru, yang fresh. Tapi ketika bicara ketergantungan, masih ada nggak sih rasa itu Bang? Sudah selesai, udah lama selesai, dan memang yang terakhir kan agak lama itu, gue 4 tahun 9 bulan COVID di dalam, semua di dalam gitu. Jadi yang kali kedua ini gue bener-bener nggak mau main-main lagi. Jadi sebelum bebas udah yang clean, udah bersih. Cuma memang begitu keluar kan harus ada yang di apa ya namanya ya, dibangun kembali gitu. Jadi makanya aku nggak buru-buru untuk main sinetron dan segala macam. Tapi sama Oki nanti mau bikin series yang Oki yang sutradaranya di YouTube tadi kita udah bicara, mungkin Januari ini. Oke. Bang, terpuruk kemarin ada nggak sih support dari orang-orang terdekat atau malah lu ditinggalkan sama kawan-kawan lu Bang? Kalau ditinggalkan wajar. Ya, apalagi gue udah 2 kali, jadi gue tidak menyalahkan lagi. Kalau yang pertama gue masih yang sombong, yang kok mana sih teman gue banyak dan segala macam. Tapi akhirnya yang kedua gue malu sendiri gitu. Oh ternyata gue masih sering over value myself. Gue masih sering menganggap gue kuat, menganggap gue pantas untuk dibela apa segala macam. Tapi yang kedua ini ya udah gue keep silent dan gue lebih ke introspeksi diri sendiri. Yang support banyak banget, nggak bisa disebutin satu persatu. Tapi yang ninggalin juga banyak. Nah yang ninggalin itu bukan salah mereka, karena masa lu terpuruk orang-orang harus ikut terpuruk semua kan, enggak. Nah jadi aku ngerasa bahwa ini cuma proses, bahwa gue harus bisa ngelihat, nggak harus naif lagi bahwa dunia ini memang kejam gitu loh. Jadi once you berbuat kesalahan, apalagi berhubungan dengan hukum, jangan deh, karena kita apalagi lawannya negara. Kita bukan lawan perorangan ya, narkoba itu lawannya negara. Jadi aku sudah ampun pemerintah, ampun Tuhan Yesus, ampun semua. Jadi setelah keluar itu ku tutup rapat-rapat. Satu saat akan jadi buku, satu saat akan jadi film, satu saat akan jadi legacy, warisan, bahwa don't you ever try. Kalau lo mau nggak sampai kehilangan, tapi kalaupun lo sudah kehilangan, sudah terlanjur atau sudah mencoba, itu bukan akhir dari segalanya. Kita tetap bisa survive dan bangkit kembali. Tapi kehidupan di dalam banyak yang bilang menyeramkan. Kalau yang Bang Jupiter alami seperti apa sih? Susah ngomongnya. Kalau emang pengen ngerasain, gua telepon nih, mau masuk sehari aja 2 hari. Menyeramkan, ada 2 pilihan. Lo jadi bener baik, atau jadi bener kapok, atau bisa jadi lebih jahat. Itu pilihan gitu. Karena memang di dalam itu kita kayak di komplek satu rumah susun, tapi lo nggak boleh keluar dengan segala peraturan yang ketat. Kalau memang lo masih badung, masih ada aja otak orang gitu loh. Dan kita kan di sana ketemu dengan banyak orang yang punya kasus berbeda. Lu mau melebarkan sayap dari kasus yang lain juga bisa. Lu mau stop di kasus lo dan mau berubah juga bisa gitu. Jadi memang nggak bisa disalahkan. Memang penjara itu untuk efek
jerah ya. Nah, buat gua butuh 2 kali sampai jerah. Yang pertama masih enggak, buktinya gua masih ada kasus yang kedua. Jadi aku nggak menyalahkan siapa-siapa, dan yang di dalam itu buat aku adalah pelajaran yang sangat menyeramkan memang. Jangan masuk. Hikmah terakhir dari gue bang, hikmah yang lu dapat dari 2 kali di dalam apa? Gue lebih tenang sekarang. Gue udah gak punya target macem-macem, pengen jadi ini, pengen jadi itu, enggak. Gue lebih mensyukuri bahwa gue pernah makan nasi cadong, gue pernah nggak dibesuk, gue pernah ditagi-tagi orang di dalam gara-gara gue ngutang makanan. Terus gue pernah harus hidup itu berdasarkan kunjungan orang lain gitu ya, kunjungan belas kasihan orang. Jadi yang gue pelajarin bahwa sekarang ini hidup gue harus gue syukurin dan jalanin hari per hari. Kesusahan sehari cukup untuk sehari, besok mempunyai kesusahannya sendiri. Dan aku bersyukur sekarang udah punya bisnis, itulah aku lagi kembangkan, dan hopefully ini juga nanti akan mengembang ke yang lain-lain. Kalaupun memang kayak si Oki mau bikin series dan aku diajak, ya puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi kalaupun enggak, ya paling enggak aku udah punya bisnis sendiri, udah punya penghasilan sendiri. Oke.